Oke, yang berikutnya adalah pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Oke, yang pertama adalah tentang variabel. Variabel adalah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi. Contohnya pada masyarakat, elemennya adalah manusia. Karakteristiknya misalnya penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel dalam penelitian. Nah, variabel sendiri terbagi atas dua hal. Yang pertama adalah variabel kualitatif atau dalam bentuk kategori ya. Contohnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kemudian variabel kuantitatifnya atau variabel dalam bentuk angka, numerik. Nah, contohnya adalah penghasilan, umur, jumlah keluarga, dan sebagainya. Nah, untuk menganalisa data penelitian biasanya dilakukan menggunakan berbagai macam ukuran skala. Nah, yang pertama adalah skala nominal atau skala klasifikasi, yaitu skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan pada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya, misalnya nomor urut absen. Nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, itu hanya angka 1 dan 2, 3 itu hanya sebagai label. Artinya tidak ada tingkatan, dalam artian bukan berarti yang nomor urut 1 itu lebih pintar daripada yang nomor urut 2 atau nomor urut 3. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Contohnya adalah tingkat pendidikan. Nah, misalnya nomor 1 adalah tingkat pendidikan SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Sudah jelas ya, tingkat pendidikan nomor yang 1 SD itu pasti lebih rendah daripada yang SMP. Nah, jadi angka 1 dan 2 ini, 1, 2, 3 dan seterusnya, dia menunjukkan tingkatan dan bukan hanya sekedar label. Nah, yang berikutnya adalah skala interval, yaitu suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang sama. Contohnya di sini adalah misalnya nilai. Nah, data yang pertama misalnya di situ kalau kalian lihat contohnya ada angka 31 sampai dengan 50. Artinya mungkin ada mahasiswa atau orang-orang yang memiliki nilai statistika misalnya nilainya antara 31 sampai 50. Nah, kemudian yang kelompok kedua adalah yang nilainya antara 51 sampai 70. Dan yang kelompok berikutnya adalah yang nilainya antara 61 sampai 80. Oke, kalau kalian perhatikan di situ ada interval antara 31 sampai 50. Intervalnya itu sama dengan yang 51 ke 70, yaitu kurang lebih sejumlah 20. Ya, intervalnya 20, coba kalian perhatikan. Nah, kemudian yang keempat, skala rasio, yaitu suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama dan ditambah satu sifat lain, yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, ketika kita membandingkan berat dua benda. Nah, berat benda A 50 gram dan B misalnya 100 gram. Nah, di sini kita kan bisa melihat bahwa benda B misalnya 2 kali lebih berat daripada benda A. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk pecahan, misalnya yang A 50 per 100 misalnya kan, karena berat benda A setengahnya dari berat benda B gitu kan, 50 per 100. Atau yang tadi 2 kali, yang B 2 kali beratnya daripada yang A, itu pakai rasio 100 per 50. Karena nilai variabel numerik berat mengungkapkan rasio dengan nilai 10 sebagai titik bakunya. Itu menerapkan rasio dengan nilai 0 sebagai titik bakunya. Oke, yang berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Nah, data disajikan dalam bentuk apa? Tabel dan grafik. Nah, kedua hal tersebut saling berhubungan ya. Jadi kalau kita mau bikin grafik harus buat dulu tabelnya. Nggak bisa bikin grafik kalau nggak ada tabelnya. Yang pertama adalah penyajian data dengan tabel. Tabel itu merupakan kumpulan angka yang tersusun berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Nah, data tabel itu biasanya disajikan dalam data yang berupa data cross section atau data time series. Umumnya penyusunan tabel itu ada identitasnya ya, ada judul tabelnya, ada judul baris, judul kolom, badan tabel, dan juga jangan lupa ketika membuat tabel cantumkan sumber datanya.
Kemudian dalam hal penyajian tabel, tabel itu bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Nah, yang pertama adalah tabel satu arah, yaitu tabel yang terdiri hanya dari satu karakteristik saja atau satu kategori saja. Ini contohnya misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang. Jadi hanya satu ya, jenis barang. Jumlah pengangguran menurut daerah. Nah, jadi hanya menurut daerah. Ini contoh tabelnya. Silahkan kalian perhatikan gambar tabelnya, ada nama outlet dan kemudian ada jumlahnya. Kemudian yang berikutnya adalah tabel dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Ada dua ya. Jadi jumlah penjualan menurut yang pertama jenis barang, yang kedua daerah penjualan. Yang kedua, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Yang ketiga, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Ya, ada dua ya, ada jenis barang dan negara. Itu ada contoh tabelnya, silakan kalian perhatikan. Presentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler. Nah, lihat ya. Dari jenis daerahnya menurut provinsinya, kemudian menurut jenis teleponnya. Kemudian ada lagi tabel tiga arah, yaitu tabel yang menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data. Di situ ada contohnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Silahkan kalian perhatikan tabel. Jadi ada jenis investasi, kemudian ada negara asal, ada Amerika, Inggris, Jerman, kemudian ada lokasi investasi, itu desa atau kota. Oke, di situ ada latihan. Kemudian silahkan kalian pikirkan. Tentukan jenis tampilan tabel yang digunakan untuk yang pertama, jumlah penjualan yang diperinci berdasarkan yang pertama, berdasarkan jenis barang agar supaya bisa diketahui jenis barang mana yang menunjukkan tren naik dan mana yang menurun. Oke, ini adalah jenis tabel satu arah ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan daerah penjualan agar bisa diketahui daerah mana yang memberikan hasil penjualan yang tinggi atau terbesar. Nah, ini yang 1B juga ya, tabel satu arah. Yang nomor 2, jumlah pengangguran diperinci berdasarkan keahlian dan pendidikan. Nah, ini dua arah. Yang B-nya berdasarkan umur, keahlian, dan daerah asal. Nah, ini tabel tiga arah. Kemudian nomor 3, jumlah kredit perbankan yang diperinci berdasarkan jenis kredit, yaitu satu arah. Yang kedua, yang 3B-nya berdasarkan jenis kredit dan bank yang memberikan. Nah, itu adalah tabel dua arah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyajian data dengan grafik. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi kalau kita menyajikan data, setelah kita buat tabel, kita buat grafiknya. Nah, ada beberapa jenis grafik. Ada grafik garis, grafik balok, grafik batang, grafik lingkaran, dan juga piktogram, yaitu grafik gambar. Ini grafik garis. Nah, grafik garis itu ada yang single chart, ada juga yang multiple chart. Dan biasanya untuk data-data yang menggunakan grafik garis ini digunakan adalah data-data yang berbentuk time series. Coba. Sekarang kan kalian lihat gambarnya, yang pertama itu hanya satu garis, berarti itu single line chart. Kemudian di gambar yang kedua itu ada dua garis, yang itu adalah multiple, artinya dia lebih dari satu garis. Kemudian ada grafik batang atau balok, ini sama ya. Dia ada yang single, ada juga yang multiple. Dia juga berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan, dan data yang digunakan dia bisa pakai data cross section, bisa pakai data time series. Silakan kalian perhatikan, di situ ada yang single bar, ada yang multiple. Hanya ada satu grafik batang, ada yang beberapa grafik batang. Kemudian yang berikutnya adalah grafik lingkaran. Nah, untuk grafik lingkaran juga sama, ada single pie chart, ada multiple pie chart. Nah, untuk data ini dia juga fungsinya adalah untuk memperbandingkan. Nah, untuk data lingkaran yang digunakan adalah data berbentuk cross section, ya, bukan time series. Nah, yang terakhir ini adalah piktogram, yaitu grafik berupa gambar. Dia ada koordinat X dan Y yang menyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Nah, kemudian setiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu.
Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui WA group.